konsep harta dalam Islam. Yang pertama adalah apa itu ad-daruriyatul khamsah, yaitu 5 kebutuhan penting yang semestinya dijaga oleh kaum muslimin. Yang dimana pada bagian terakhirnya itu adalah sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu menjaga harta. Dan di antara cara dalam pemeliharaan harta adalah 1. Islam mewajibkan beramal dan berusaha. 2. Memelihara harta manusia dalam kekuasaan mereka. 3. Islam menganjurkan bersedekah, memperbolehkan jual beli dan hutang piutang. 4. Islam mengharamkan perbuatan zalim terhadap harta orang lain dan wajib menggantinya. Dan yang terakhir, kewajiban menjaga harta dan tidak menyia-nyiakannya. Kedudukan harta. Yang pertama adalah harta sebagai amanah. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 33 yang berarti, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepada kalian. Yang kedua, harta sebagai nikmat Allah. Dalam Quran Surah Ad-Duha ayat 8, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Selanjutnya, harta sebagai ujian. Dalam Quran Surah At-Taghabun ayat 15 yang berarti, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Harta sebagai bekal ibadah. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 41 yang berarti, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepemilikan harta perspektif ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah terdapat 3 bagian dalam kepemilikan harta. Yang pertama adalah kepemilikan perseorangan, yang kedua kepemilikan umum, yang ketiga kepemilikan negara. Kepemilikan perseorangan adalah hak seseorang untuk memanfaatkan sesuatu harta. Yang dimana dalam kepemilikan ini terdapat 5 sebab-sebab dalam kepemilikan. Yang pertama adalah bekerja, kedua warisan, ketiga kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, keempat harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, dan yang terakhir harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun. Yang kedua adalah kepemilikan umum, yakni pemilikan harta sesuatu di mana setiap masyarakat secara bersama memanfaatkannya, berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api, padang rumput, sungai, jalan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kepemilikan negara, yakni pemilikan sesuatu atau harta yang hak pemanfaatnya berada di tangan seorang pemimpin sebagai kepala negara atau pemerintahan. Misalnya adalah harta ghanimah, fai, khusus, jizyah, dan lain-lain. Harta milik negara ini digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara seperti menggaji pegawai, belanja negara, dan biaya-biaya kenegaraan lainnya. Dan pembahasan yang terakhir adalah hukum memiliki harta. Hukum memiliki harta ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang pertama, wajib. Hukum memiliki harta menjadi wajib ketika harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya serta mencukupkannya dari minta-minta. Yang kedua, sunnah. Memiliki harta menjadi sunnah ketika untuk melapangkan orang-orang fakir, menyambung silaturahim, dan memberi hadiah pada kaum kerabat. Yang ketiga, mubah. Memiliki harta menjadi mubah ketika untuk memberikan tambahan dari kebutuhan atau dengan tujuan berhias dan menikmati. Yang keempat, makruh. Memiliki harta menjadi makruh ketika tujuannya untuk berbangga-banggaan, bermegah-megahan, dan bersenang-senang hingga melewati batas, walaupun hartanya diperoleh dengan cara yang halal. Dan yang terakhir adalah haram. Memiliki harta menjadi haram ketika perolehan dan penggunaannya dengan cara yang haram, seperti suap, riba, menipu, mencuri, dan juga ketika menggunakannya untuk hal yang dilarang oleh syariat. Sekian, thank you for watching. Jazakumullah khairan katsiran.